Esports. Di game pertama kali ini Yusung dan juga Natalia sudah diamankan oleh tim Aura Fire tanpa basa-basi. Meanwhile, dari sisi Onyx Esports sudah mengamankan satu buah Pakuito, ini dia pasti udah menjadi langganan band banget, tapi Natalia emang udah paling sering. Dari semua match MPL semuanya di band, nggak pernah keluar sekalipun yang namanya Natalia. Ada Brody juga yang menjadi favorit band dari tim-tim MPL kali ini, memang karena Brody bener-bener hero kelas S banget sih ya, Profesor. Kalau aku mungkin mengingat, kalau tidak salah ya, ini Onyx itu sempat ngelepasin Brody deh. Pas ketemu kali sama Genflix Arrow nggak sih? Iya benar. Oh, berarti Ngelepasin dan mungkin kali. iya agak sedikit scare atau trauma melihat Brody yang memang agak sesulit dan menyebalkan itu. Ya, benar-benar setuju banget. pas botol yang pakai. Iya pas botol yang pakai. Ini minggu lalu hari kedua, game yang kedua juga. Game kedua yang membawa game ini ke game ketiga. Game yang ketiga benar. Iya. Ya, betul sekali. Jadi datanya itu buat kalian bingung, ini adalah satu-satunya Brody yang lepas. Iya, betul. Apakah Suns bakal Suns banget hari ini atau nggak Suns kira-kira menurut Oji? Suns nggak pernah Suns. Nggak pernah Suns. Nggak pernah Suns Suns. nggak pernah Suns. Gue nggak pernah lihat Suns santai. Dan ini KB itu adalah salah satu coachnya, ya kan? Salah satu coach dari seorang Suns. Dan gue pengen nanya ke KB. Baik. Suns ini punya salah satu hal yang unik lah menurut gue. Dia baru masuk ke MPL dan dia bahkan sampai bukan terkenal gamenya ya, tapi terkenal Mekaniknya tinggi banget. Nah menurut lo apa yang membuat dia seperti itu? Apa yang membuat dia seperti itu? Mungkin karena dia salah satu contoh jungler atau core player yang memang sangat agresif dan fast farm dari segi ya kita tahu sendiri kalau ngomongin masalah keuntungan dari tim. Karena kan dengan farming yang lebih cepat tentunya akan lebih efektif lagi bagi para support atau bahkan roamer ini melakukan rotasi terlebih kalau misalkan ya kita tahu sendiri junglernya memiliki damage deal yang tinggi. Seperti Roger mungkin salah satu hero yang sering ia gunakan atau bahkan Shunshin. Dan tidak menutup kemungkinan kalau masalah positioning, dia juga memiliki positioning yang sangat luar biasa. Namun aku sebenarnya kalau ngomongin masalah jungler ya, karena ada cewek di sini, dan menurut kemungkinan Onyx Esports, aku malah menanti-nanti Suns ini menggunakan Gashen. Dari dulu. Iya, dari dulu tuh Dari parah. dulu bro. Gashen jadi nanti untuk asuransi late game-nya itu bakal diamankan sama cewek, entah dia menggunakan one kah atau mungkin marksman seperti Cloud kah. Dan bahkan cewek itu dulu terkenal dengan Granger-nya. Sekarang Granger juga lagi di buff juga kan. Benar. Ya. Dan gue berharap itu ada sih Gio. Kemarin Granger keluar ya? Iya. Aku sempat nonton juga di. Tapi kita bakal lihat pick yang dua pertama dari tim Onyx Esports kali ini ada Benedetta dan juga Yusinsi. Ya, ini dua hero nyamannya juga bisa dibilang untuk cewek dan juga untuk Suns kalian itu diamankan terlebih dahulu. Cuman unik ya kalau tadi Aura Fire sebenarnya mendapat kesempatan untuk mendapatkan Benedetta, ternyata tidak dipick melainkan malah Selena yang menjadi first pick dari Aura Fire. Mengingat atau menengok tadi kita sempat melihat juga Clay dengan Selena yang early agresivitasnya sangat luar biasa, rotasinya juga sangat cepat. Namun sangat disayangkan ketika sudah mulai masuk mid game, bisa dibilang mid lane turretnya sudah hancur duluan, outer bahkan ya. Outer turret duluan yang hancur bagi teman-teman yang mungkin setim sama Selena, itu Selena yang nggak bakal bisa nggak bakal bisa seluas pada 3 menit awal. Karena dia nggak punya Vision, di protection, arah mid lane-nya. Dan mapping, jadi jungle-nya lebih mudah untuk diinvasi. Benar, dan Aura Fire kali ini butuh 2 hero lagi sebelum dilakukan ban. Yang ketiga Cloud dan juga Jawed. Cloud sudah bisa dipastikan kemungkinan besar ya itu untuk high, tapi ingat Fars itu terkenal dengan set lanernya. Gak menutup kemungkinan Cloud-nya diamankan dulu untuk seorang Fars. Meanwhile di arah mid-nya dengan hero yang cukup banyak, Hai itu bisa menggunakan Lancelot, bisa menggunakan Hayabusa ataupun Uranus sekalipun yang pernah digunakan oleh seorang Hai. Atau bahkan Karina, seperti yang kita tahu dia juga sempat menggunakan Karina atau bahkan Moskov. Ingat, Hai juga pernah melakukan defense yang super banget ke late game. Nge-drag gamenya tuh bener-bener lama banget sampai dengan menggunakan Moskov. Dan anyway, kalau kita ngomong masalah pool hero untuk dari Hyde, dia sebenarnya cukup luas sejak MPL season yang ke-6 kemarin. Namun untuk kali ini Onyx, satu hero yang mungkin akan menentukan. Gak mungkin bakal diamankan terlebih dahulu dari segi Chow-nya. Mungkin Chow, mungkin Sylvana. Chow. Seperti yang aku bilang kayak hero nyaman. Iya, hero nyaman. 3 hero nyaman lebih tepatnya. 60% dari 100% pick yang sudah diamankan terlebih dahulu oleh teman-teman dari Onyx Esports. Lebih ke arah hero nyaman ini. Emang yang bikin nyaman emang kayak gitu sih. Benar. Kalau udah nyaman emang udah susah. Dia nyaman, tapi dia bakal ngamanin untuk seorang Aura Fire ini kayaknya kemungkinan besar
Iya, baru pengen ngomong. Iya kan? Maybe 1-1. 1-1 lumayan mahal untuk PES band yang kedua kali ini. Tenang, aku mencuri otakmu. Oh iya. Kau Tapi mencuri otakku, Hey. otakku. Hey. Tapi tadi ngomong-ngomong soal Uranus yang dibilang sama KB dan Oji. Sebenarnya Uranus itu cukup kuat juga untuk melawan Benedetta dari seorang Brian ya. Kalau menurut aku atau Sans yang nanti bakal pakai. Karena Uranus itu cukup tebel banget di saat saling berhadapan dengan Benedetta. Jadi agak sedikit sukar untuk ditumbangkan. Terlebih kalau misalkan Tapi- udah ngomongin masalah late game. Tapi cutting minionnya ya tentu. Tapi jujur ya, Cutting minionnya ya sama-sama lah. banyak yang bilang Benedetta kalah sama Uranus, tapi gue tetap megang Benedetta. Untuk dari segi rotasi atau dari segi fight 1v1? Dari segi rotasi, dari segi misal fight 1 lawan 1, kalau misalnya memang Uranusnya nggak bisa mati be, healing terus karena kan damage-nya lama. Cuma kalau dari buying time ini sih bisa di pick off Uranus ya. Kalau gua pakai Benedetta gua berani sih. Depends on spell juga. Sometimes kalau misalkan gampang ke trigger Uranusnya kayak dia pakai Purify ketika terkena Electro Final Blow dan dia panik atau segala macem, ya mau nggak mau ya Uranusnya timingnya lebih kalah kalau kayak gitu. Lebih mainin timing kalau gitu. Bisa ngeburst banget soalnya Benedetta tuh. Kalau Iya. misalnya dia well farm banget, apalagi ini sih harusnya dia di samping fighter. Berarti nggak ada corrosion, pro damage-nya masih santuy lah Tapi ya. smart Ya. band sih, mereka melakukan band terhadap Alice karena kita tahu sendiri bahwa Alice ketika di late game nanti akan sangat mudah untuk menghentikan pergerakan daripada Chow, Benedetta dan juga termasuk ngedive in atau melakukan invasi ke arah belakang backline yaitu adalah Yi Sun-shin. Tapi ini kayaknya bakal Aura Fire melakukan ban ke arah support mungkin atau mungkin ke tanknya. Oke, kita lihat Tank. ke arah. Ini bukan ke arah tank, lebih ke arah hero-nya cewek. Hero-nya cewek. Iya, hero-nya Cewek bisa pakai Balearic di samping. Kayaknya Uce yang bakal gunain Benedetta. Apa Benedetta ya kemarin yang pakai? Pokoknya kebalik lah. Yang antar dua itu. Dan Kagura Kagura. Drian kalau misalkan dibilang di sini mereka mengamankan area of effect karena mereka sadar bahwa mereka kebanyakan single target. Dan Chow sakit banget sih. single target Iya. dan kalau misalkan ngomongin di Sun-shin dia juga open mapping dan single target juga sebagai marksman. Benedetta juga sama, Alec itu final blow-nya yang area of effect untuk escape dan bahkan untuk nge-case. Tapi dengan Kagura kita tahu sendiri bahwa Yin yang overturn ini sangat mematikan untuk beberapa hero yang area of effect-nya memang betul-betul bisa dikendalikan seperti Cloud, Selena dan juga Arjauhead. Iya. Oke, 2 pick terakhir. Tapi kita udah lihat 4 pick dari tim Onyx Esports. Tapi Gio, bakal Yes. tebak-tebakan dulu. Boleh. Pick dari Onyx Esports, last picknya apa Gio? Last pick-nya ya dia kayaknya bakal ngarah ke lapu-lapu di band. Berarti ke arah fighter sih kalau menurut aku ya. Apa tuh? Digi, Khalid Khalid. dan Khalid. Khalid. Mereka mau main Berarti- super team fight early Berarti sih. fans yang pakai ini nih, Jauhead. Nah ini last pick-nya aku rasa bakal ambil XP lane. Tahu nggak? Kok Yes, tiba-tiba, film pasti. kok tiba-tiba kayak, aduh jangan sampai deh. Apa tuh? Hayang Jauhead, Hah? Hayang Jauhead, fans yang samping Cloud, Wah bisa iya benar-benar. kayak yang sering kita mainin Jauhead Iya. Hyper. Nah, Jauhead Hyper. Onyx Esports ini butuh offlaner. Iya. Iya. Satu Siapa offlaner ya? terakhir. Tamus kah? Enggak. Hayabusa. Hayabusa. Aku mikir kalau Hayabusa double split push oke, tapi kalau misalkan untuk posisi Di kayak fight gini, iya mereka butuh banget yang bisa nge-split push. Ya, I mean, Digi men, Digi tuh kayak bener-bener Balmon. brown, tapi Balmon. Balmon. Ini cewek juga sempat mainin Balmon loh by the way. Yo. Fun fact. Balmon. Ini sepertinya adalah Balmon pertama. Enggak ya? Ini Coba untuk kita ya cek. season ini ya. Season ini Season ya? ini. Iya. Season ini ya. Enggak ada yang pernah pakai Season Balmon. ini ya, season Nggak ini ada. ya. Iya iya benar-benar Season Balmon ini ya. pertama ini. For the first time. Iya, tapi kalau misalkan kita melihat cewek dengan Balmon itu bukan the first time-nya. Oh iya. Udah pernah sebelumnya. Udah pernah. Tapi di MPL for the first time. Iya, ini menarik 7 banget sih, maksudnya. menarik banget sih. Area of effect sih area of effect, tapi area of effect-nya Balmon Kagura ternyata yang dimainkan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Bahkan sebagai kemarin sempat yang OP banget Balmon dijadiin rebutan. Iya. Dan kali ini bakal dipakai kembali oleh seorang bus bukan cewek. Dan Oh, kita untung. bakal lihat ini permainan dari tim Aura Fire Cloud Safon Hyper. rumah. Akankah tim Aura mampu menangkan pertandingan ini ataukah dari tim Onyx Esports yang akan memastikan dirinya menginjak ke peringkat yang lebih tinggi. Alright, langsung aja kita masuk di game kedua match kedua game pertama. Yes, betul banget sekali. Tapi kali ini Kira dan juga Boots
masih berada di sisi offlaner yang sama. Berlawan seorang cewek, Keira bakal mengganggu pergerakan untuk seorang cewek, sedangkan Boots bakal bertemu dengan seorang Fans, Tigio. Benar sekali, ada Adrian yang sudah mulai terkena abyssal trap di sana. Dan Hype dengan buff purple-nya masih cukup aman sekali, belum ada gangguan yang signifikan dilakukan oleh Onyx Esports. Ya, bukan hanya itu aja. Hai juga lebih untung dari segi rotasinya, dia sudah berhasil mendapatkan Little Wanderer, Purple Buff, dan langsung menuju ke arah Red Buff. Cewek sudah melakukan rotasi kali ini. Yang diajar adalah seorang Fast Strong, tapi cewek terkena damage. Never gak berhasil dilakukan oleh seorang cewek terhadap seorang Fast Strong. Ya, cukup mengerikan juga dengan ada Digi di sini ya. Kalau misalnya menurut aku, Digi ini pasti bakal ngerepotin banget bagi tim Onyx Esports karena dengan kita tahu banyak sekali hero CC yang dimiliki oleh tim Onyx Esports, tentunya akan menjadi kendala Oke, tersendiri. tapi Fans kali ini harus mundur. Lihat ada Kibo di sana bersama dengan suara saat mencoba dihajar, gak ada, gak mau lebih. Godiva dengan stikernya berhasil mentaunting dan Sans Retribution mengamankan gold buff di arah bottom lane. Yes, sudah mulai keluar yang dilakukan oleh seorang Sans. Mountain Shocker untuk melihat vision dari tim Aura Fire. Dan kali ini dari midnya sudah ada Van Strong dan juga Hike. Sementara dari Sans mencoba untuk melakukan cicil-menyicil ke arah Godivanya. Yang udah cukup sekarang. Cicil mencicil terhadap Godivanya dan Hai melakukan rotasi lagi karena mid lane 3 player dari tim Onyx Esports benar-benar menjaga pergerakan dari Sans. Seperti mereka sadar kalau saat ini butuh di take it. Saat ini butuh dijaga. Di arah top lane ada pertandingan 2 versus 1 seperti ada Sas mendapat sedikit space create yang dibuat oleh seorang Benedetta di arah top lane, bahkan menuju ke arah Turtle. Cewek dengan execute yang berhasil mendapatkan satu buff spot. Yes, disusul juga dengan ceweknya harus menghilang. Dan kali ini Hike harus high and dry. Wow, Hai di arah mid lane langsung saja dibertengah yang overturn dan kita nggak melihat apa yang terjadi di sana, langsung ditumbangkan oleh seorang Drian. Iya, bener banget. Dan kali ini dari Sans sendiri sudah mengamankan Turtle yang pertama di line of down di menit 2:30 detik ini. Sans sepertinya udah mulai mendapatkan beberapa momentum-momentum bagus untuk tim Onyx Esports. Oke, langsung aja Regis Sestrom ke arah depan. Boots masih bisa bertahan, masih bisa berhasil, dan Fans juga bisa dibilang lebih unggul dibanding seorang Boots. Iya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau dari XP sebenarnya agak lebih diunggulkan oleh Boots ya, Oji. Kalau dari segi XP-nya. Ya, Mountain Shocker telah dibuka. Vision dari tim Onyx Esports sudah bisa melihat keberadaan dari tim Aura Fire. Tapi di arah top lane, cewek juga nggak bisa terlalu terburu-buru. Sam sudah punya Swift Foot sekali ini. Cewek menang satu level atas seorang Kira. Tapi ketika cewek salah pergerakan sedikit saja, dia bisa dilempar di ejector langsung ke arah turret dan bahkan unstoppable force-nya bakal bisa menumbangkan dia. Iya, Kiboy. sebentar itu ada Kiboy yang coba masuk ke arah Kiranya, tapi belum mau terlalu mengambil komitmen ke arah Kira. Tapi kali ini sudah mulai ada serangan dilakukan oleh Kiboy. Way of Dragon dilakukan ke arah Kira di sana. Sepertinya gak bakal bisa selamat dan Kiboy masih ada flicker save the day. Gak bisa. Nya. Ternyata Flicker gak save the day. Kali ini di arah top lane ada Godiva dan juga Vansro memilih untuk mundur dari seorang Sans karena dia bakal coba fokus untuk farming terlebih dahulu. Cewek ditukar dengan Kiboy antara Keira. Ini adalah pertukaran cukup baik dan bahkan dengan pressure yang dilakukan seorang cewek di arah top lane membuat Keira tertinggal cukup jauh, masih level 5, sedangkan dari seorang cewek sudah level 6 dan item yang kita lihat langsung brute force sekali Force Profesor. first item ternyata. Aku nggak expect banget dia nggak bikin langsung ke Bloodlust karena dia lagi winning condition banget dan dengan 2 kill tadi. Iya, sementara itu dari cewek sudah menambahkan serangan yang bertubi-tubi dari Selena juga seorang Jawhead ya dari Keira tadi di top lane. Iya, flash shot berhasil mendapatkan satu poin di arah top lane. Meanwhile, ceweknya harus tumbang. Tapi ini it's okay. Dua Dragon langsung ke arah seorang Godiva langsung keluarin time journey is back. Tapi ternyata flame shot lagi dan lagi dan seorang dia berhasil menumbangkan seorang Godiva. Langsung menuju ke arah Turtle yang takut air dari Fan. Sudah berada di garis depan. Apakah akan ada Raging Sensor? Ada Hai juga. Langsung ke arah belakang dan berhasil diamankan dengan satu bar retribution. Pas di depan sana ada Hai. What are you doing? Satu buah yang overturn kali ini tumbangkan menuju ke arah belakang dan Sans masih mau lebih karena Godiva. Karena tahu Godiva nggak ada time journey di sana. Benar banget, Kiboy coba mengejar seorang Van Strong di sana tapi belum bisa mendapatkan targetnya kali ini. Dan kali ini Sansnya mencoba untuk menyerang Godivanya yang tanpa ada ampun. Masih ada Aegis untuk berpulang dan tentunya recall manja dikeluarkan oleh Godiva. Oke, Aegis sudah harus keluar dan player gold lagi-lagi cewek ketika megang Benedetta. Dia selalu memegang top gold di arah top lane kali ini. Tapi coba menggarap satu demi satu. Keira udah sakit damage dari seorang cewek. Di sini uniknya
langsung menjadikan Todd Woods ya Oji. Dimana sebenarnya dari Todd Woods itu kan untuk magical defense. Tapi kalau dari tim Onyx Esports sendiri sebenarnya magic attack-nya itu hanya dari seorang Drian. Nggak masalahnya, dia Lebih ke udah respect nggak sih? masalahnya lebih ke arah 2 kali tertumbang kan, masa kita masih nggak bikin tough boots itu agak sedikit blunder sih kalau menurut gua. Oke. Dia lebih ke arah respect seperti kata Bung KB bilang 2 kali dan dia nggak mau ketiga kalinya. Tadi sebelum dia Blazing Duet bahkan sudah ditumbangin sama Drian. Oke, itu alasan yang sangat make sense sekali dan kita lihat sekarang Hai masih mencoba untuk melakukan jungle terlebih dahulu. Di sana sudah ada Sans yang menunggu bersama dengan Keyboy yang segera mau open map ke arah Hai ataupun jalan Strong di situ. Oh, meanwhile dari bottom lane dari seorang Benedetta mengganggu pergerakan seorang fans kali ini. Lihat di gating, digocek kiri kanan. Nine of Nice flash dash demi dash dikeluarkan. Fansnya bahkan seperempat darah cewek mengungguli posisi di 2 lane yang berbeda. Luar biasa banget pergerakan dari cewek ini. Dia benar-benar rotasi dari top sampai bottom lane. Dan dua-duanya dimenangkan oleh dia loh lane-nya. Yes. Ngeri. Makanya bahkan lane di arah bottom lane terlebih dahulu yang diamankan oleh seorang cewek karena di sini fansnya nggak punya kekuatan untuk menghantam, tapi Pastra bakal jadi pilihan. Dan final blow karena seorang Hai Dash dikeluarkan, belum ada yang dikeluarkan dan bahkan Godiva yang menjadi pilihan. Maka menjadi telur lagi, Keyboy masih selamat dan flash shot. Dengan kali tiganya Fast harus ditumbangin kali ini. Sehingga overturn yang cukup baik. Meanwhile di arah bottom lane, Pastra nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa pulang mau jadi goyang. 1 hit terakhir, killing spree-nya aktif dan gak jadi tumbang. Bener banget, Sanse luar biasa banget. Kalau menurut Profesor KB apa yang terjadi itu? Tadi aku sempat satu hal sepersekian detik ketika tadi kita melihat fans yang ingin melakukan stand guard, ternyata langsung di cancel sama Drian. Dia langsung yang overturn pas barengan sama payungnya. Ngasih efek knockback dan meng-cancel 1 heal yang sebenarnya bisa buying time untuk Aura Fire. Tapi ternyata di cancel, langsung bisa di zoning out, dan itu zoning out yang sangat mahal. Kenapa? Karena bayarannya adalah semua soul skill ultimate yang sudah dikeluarkan dari masing-masing tim. Oh benar banget. 22.000 gold yang dimiliki tim Onyx Esports membuat Sans mendapatkan Blade of Despair di menit yang ke-7. Kira harus mengcover permainan dari tim seorang Hai. Godiva di depan sana akan menjadi burung, ditendang begitu saja. Maka Turtle lagi dan lagi. Onyx Esports mendominasi dengan turtle-nya, Gio. Iya bener banget, tambah pundi gold dan kali ini semuanya ejector dikeluarkan ke arah Keyboy di belakang sana. Dikeluarkan juga seorang fans yang mencoba untuk lompat ke depan tapi masih gak final bisa blow ke arah selamat. belakang, dapatkan Hai juga arah belakang flash shot. Lagi dan lagi dari seorang Drian masih mau lebih dari cewek. Keira di sini balik kembali dari seorang Keyboy. Mau coba untuk melakukan freestyle tapi gak ada flickernya, ada bahkan Keira bakal coba digabrak oleh seorang Boots. Boots sudah kemudian teammate lagi milih untuk mundur terlebih dahulu dari tim Onyx Esports. Bener banget, dan kali ini bener-bener dari seorang tim Onyx Esports luar biasa banget, overpower, dan kali ini Sas menjadi target, menargetkan Godiva yang gak bisa pula, masih bisa ternyata killing spree didapatkan oleh Sas, mencoba untuk di backup oleh Kira tapi Kiranya nggak mau ngambil resiko terlalu lebih. Alright. Ini Onyx Esports nih udah mendapatkan 13 poin skill dengan Aura Fire. Mereka harus benar-benar mendisiplinin laningnya dulu. Mereka nggak bisa team fight seperti itu, dan ini adalah head to head antara Fazron dan juga Drian. Dengan KDA 10.3 Drian berada di posisi kedua overall di tim MPL season yang ke-7. Oh keren banget ya, 10,3 ini tinggi banget loh. Dan banding dengan Gak remedial dia. iya, gak remedial. Tapi kalau misalkan melihat ngomongin masalah KDA, kalau dari team fight emang Drian ini adalah salah satu support yang paling sering nempel banget sama either dia side lanernya atau sama keyboynya. Oke, bahkan di sini cewek lebih memilih untuk mendapatkan Malefic Roar. Dia pengen mencabik-cabik siapapun itu yang ada di garis depan. Yes. Di sini fans juga nggak bisa terlalu barbar seperti game, seperti di early game di arah bottom lane. Dan take time kali ini, meskipun debut di MPL ID Season 7, Onyx Keyboy telah memperkuat Onyx Esports di MPL ID Season 5 sebagai sub dari Psycho. Iya, sekarang Psycho sudah berpindah ke RRQ ya. Berarti Hoshi. Iya, dan kali ini kita lihat sudah mulai Motoshop dikeluarkan oleh seorang Sans sana untuk melihat vision yang dilakukan Keyboy udah oleh punya kali ini flicker, apakah bakal coba di freestyle dulu bos? Enggak, recall dulu bosku. Tas kalau kata Bung Cornet ya. Iya. Dan Keyboy masih mencoba untuk mencari momentum, membuka vision, nge-caving, tapi nggak ada sama sekali yang berani untuk mendekat ke arah seorang Keyboy. Meanwhile, dari top lane, cewek melakukan clearing minion dan berhasil men-cover turretnya. Dibalikan, satu persatu di dash lagi, Kira gak punya damage dan bakal Babalon terlalu sudah diamankan oleh seorang Sans. Cewek, solo kill seorang Kira di arah top lane. Meanwhile, di arah Safeguard di arah bottom lane. Masih coba dihajar, Keyboy masih ada beli ke arah belakang dan master kill. Didapatkan oleh seorang Drian. 2 dan bahkan 4 player hilang dari tim Aura Fire. Ini bencana untuk tim Aura Fire. tinggal tersisa Van Armstrong aja yang masih bertahan untuk
menjaga base terakhir dari Aura Fire. Ini bahaya banget. Ketika Lordnya udah masuk ke mid lane tentunya, Keyboy, Sans, Trian, cewek semuanya sudah siap untuk menghajar turret terakhir mirip Aura Fire. Gila Kibonya dari garis depan. Coba untuk masa dan gameplay Sarowo bahkan yang menjadi stikernya. Rian, flash shotnya habis dengan seorang Pasor dan dikaprok begitu saja. Dihindari dengan ada satu Garot dan Keyboy. Tas lagi kalau kata Bung Corner. Benar banget. Terus helmet juga diamankan oleh seorang Keyboy dan kali ini Lordnya sudah masuk. Counter Shocker dikeluarkan untuk melihat pergerakan dan membuat lambat lawan-lawannya. Dan kali ini Final Goal dikeluarkan juga untuk seorang cewek yang masih bisa bertahan tentunya. Dan udah mulai masuk ke gaming. arah base-nya kali ini dan lihat Flaming Soul dan ternyata Blazing West yang buka 15 miliar harus menghilangi semuanya. Onyx Esports gak mau terlalu lama membodrek game ini dan dia bahkan menyelesaikan